Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi konseling lintas budaya dengan bab budaya dan proses perkembangannya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus mengenal apa sih budaya dan bagaimana sih proses perkembangannya. Sebenarnya arti budaya itu sendiri bisa dikatakan bahwa budaya itu suatu kebiasaan, suatu adat istiadat, kemudian akal, pikiran. Biasanya kalau bicara soal ranah psikologi, budaya itu budaya itu dikatakan sebagai akal dan pikiran. Sedangkan proses perkembangan itu ya bagaimana cara berkembang ya. Kita langsung saja masuk ke materi, yaitu yang pertama kita harus mengenal budaya dan proses perkembangan. Ya, kita lanjut, yaitu budaya dan temperamen. Ini yang pertama. Ya, kita harus tahu bahwa apa sih itu temperamen? Temperamen ini seperti hal batin seperti itu ya. Jadi beberapa orang tuh percaya bahwa temperamen dan disposisi sejak lahir di dunia itu ada, dan itu bagian dari kehidupan manusia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa temperamen itu dibawa sejak lahir, jadi lahir itu sudah ada temperamen, ikatan batin gitu ya. Kalau kita bicara soal budaya dan temperamen, otomatis kita akan membicarakan masa lalu. Masa lalu atau pengetahuan tradisional lebih tepatnya. Yang pertama kita belajar tentang pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini menurut saya yang namanya tradisional ya, belajar masa lampau ataupun hal-hal tradisi. Semisal gini, anak seumuran 0-1 itu biasanya menangis, cerewet. Terus dewasa sedikit 5-10 itu sudah mulai berkembang, beraktivitas. Ya, menurut saya itu adalah perkembangan tradisional yang di situ akan dilakukan semua anak pada usia sekian. Jadi kalau kita bicara soal pengetahuan tradisional, sebisa mungkin kita sebagai pengasuh ataupun orang tua tidak seharusnya kita mengajarkan hal negatif. Seperti gini, biasanya anak ketika bertengkar itu akan menangis. Ketika anak A dan B bertengkar, A mengambil mainan si B, otomatis B akan marah. Ya, di situ amarah si B itu akan mengeluarkan hal-hal negatif seperti melempar ataupun membalas perilaku si A tadi. Itu adalah perilaku negatif yang dimiliki. Wajar ya kalau anak kecil mainannya diambil tuh pasti marah. Ya, di situ sebisa mungkin pengasuh ataupun orang tua itu mengajarkan. Jadi sebisa mungkin orang tua maupun pengasuh itu mengajarkan hal-hal yang positif pada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi lintas budaya mengenai temperamen itu sendiri. Ya, biasanya studi lintas budaya mengenai temperamen ini terjadi ketika bayi dalam kandungan. Jadi ketika ibu hamil, kesehatan dan emosional itu mempengaruhi kandungan. Biasanya di daerah A, bayi itu terlahir dengan aktif. Maksudnya ketika lahir ya menangis, cuma motorik, perilaku, kemampuan motorik ini lebih aktif daripada bayi yang di daerah B. Soalnya di daerah B biasanya ibunya mengalami kestresan ataupun kekurangan pangan, itu bisa mempengaruhi kandungan dan bayi yang ada di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang temperamen dan pembelajaran budaya. Ya, di sini berarti interaksi antara respon orang tua dan temperamen bayi adalah salah satu kunci untuk mengerti bagaimana
proses perkembangan budaya dan sosialisasinya. Temperamen itu yang paling penting adalah latar belakang pada bayi itu sendiri. Contoh dari temperamen budaya itu sendiri adalah misal di Amerika Serikat menemukan bahwa bayi-bayi di salah satu suku itu lebih tenang. Lebih tenang tuh maksudnya tidak suka marah ketimbang bayi di suku sebelah. Sedangkan di Jepang itu sedikit lebih cerewet dan bersuara aktif dibanding dengan bayi-bayi yang ada di salah satu suku di Amerika Serikat. Kemudian kita bisa mempelajari terkait sumber atau penyebab perbedaan temperamen itu sendiri. Gaya temperamen yang bernilai dalam kebudayaan yang bersangkutan yang pertama. Kemudian lingkungan spesifik seperti perekonomian, terus kemiskinan itu mempengaruhi perbedaan temperamen. Kemudian fisiologis ibu seperti emosi, tekanan darah tinggi itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait budaya dan kelekatan. Biasanya kelekatan itu mengacu pada ikatan khusus yang berkembang antara bayi dan pengasuh utamanya. Banyak psikologi yang percaya bahwa kualitas kelekatan itu memiliki efek seumur hidup pada hubungan pada orang yang dicintai atau dekat, seperti ibu, kedua orang tua, atau keluarga yang dekat atau seseorang yang dekat pada kita. Biasanya kelekatan juga dapat memberikan rasa aman secara emosional pada anak. Setelah kelekatan tersebut tercipta, biasanya anak merasa tertekan oleh pemisahan dari pengasuh itu sendiri ya tentunya, seperti ibu dan lain-lain tadi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait budaya dan kelekatan. Biasanya kelekatan itu mengacu pada ikatan khusus yang berkembang antara bayi dan pengasuh utamanya. Banyak psikologi yang percaya bahwa kualitas kelekatan itu memiliki efek seumur hidup pada hubungan pada orang yang dicintai atau dekat, seperti ibu, kedua orang tua, atau keluarga yang dekat atau seseorang yang dekat pada kita. Biasanya kelekatan juga dapat memberikan rasa aman secara emosional pada anak. Setelah kelekatan tersebut tercipta, biasanya anak merasa tertekan oleh pemisahan dari pengasuh itu sendiri ya tentunya, seperti ibu dan lain-lain tadi. Saya akan menjelaskan sedikit beberapa teori terkait budaya dan kelekatan ini. Yang pertama yaitu teori kelekatan dari Bowlby. Dia itu menyimpulkan bahwa bayi itu memiliki sifat dasar biologis yang sudah terprogram sebelumnya untuk menjadi lekat kepada pengasuh, seperti senyuman. Kemudian interaksi pengasuh dan bayi tersebut akan membawa pengaruh di masa-masa yang akan datang. Program-program itu menyakup perilaku yang nantinya memicu perilaku yang mendorong terbentuknya kelekatan dari pihak ibu ke anak maupun anak ke ibu. Kemudian sistem klasifikasi kelekatan Ainsworth. Di situ dia menjelaskan membedakan ada 3 gaya kelekatan, yaitu aman, menghindar, dan ambivalen. Biasanya bayi yang lekat secara aman memiliki pengasuh atau ibu yang respon, yang bersikap hangat kepada dia. Kemudian anak yang menghindar biasanya mempunyai ibu yang diduga
diduga ya ini intrusif, terlalu mencampuri urusan, dan ini terlalu mengekang. Kemudian yang ketiga adalah perilaku ambivalen. Biasanya anak-anak yang berperilaku seperti ini itu sulit ditebak. Jadi pengasuh ataupun orang tua ini kurang perhatian ataupun memberi interaksi lebih. Jadi ada sekat antara pengasuh dan si anak. Jadi anak ini kadang nurut, kadang memberontak. Jadi sulit untuk ditebak. Kemudian saya akan menjelaskan terkait kelekatan dan perkembangan anak. Perkembangan kompetensi pada anak ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kelekatan antara anak dan pengasuh. Beberapa penelitian menyatakan bahwa stabilitas lingkungan pengasuh memberikan implikasi terhadap perkembangan si anak. Hubungan keterikatan bayi dengan pengasuh yang berbeda juga ini menimbulkan hasil yang berbeda pula. Langsung ke perkembangan anak ya. Kalau dilihat dari segi gizi, hubungan kelekatan bayi dan ibu dalam status gizi atau kesehatan dapat dinyatakan bahwa yang memiliki kelekatan yang baik dengan ibunya itu dinyatakan bayi yang memiliki nilai gizi baik. Begitu pula sebaiknya. Langsung saja kita membicarakan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, saya mengambil contoh dari teori Piaget. Piaget ini merupakan tokoh besar yang berfokus pada perkembangan kognitif dari bayi, manusia kecil hingga dewasa. Perkembangan kognitif merupakan bidang psikologi yang mempelajari tentang bagaimana kemampuan berpikir berkembang dari waktu ke waktu ya. Ini Piaget yang mencetuskan. Berdasarkan observasi, Piaget ini mengambil sampel anak-anak orang Swiss dari mulai usia 0 hingga dewasa. Dan itu ada beberapa tahap. Piaget ini mengemukakan pertumbuhan kognitif anak ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap sensori motorik yang dimulai pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap keduanya yaitu tahap preoperasional kira-kira 2 hingga usia 7 tahunan. Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret yaitu 7 hingga 11 tahun biasanya. Kemudian tahap keempat, tahap operasional formal, kira-kira usia 11 hingga dewasa nanti. Kita akan mengulas satu persatu apa sih dan bagaimana teori-teori kenapa dipisah-pisah tahunnya. Ternyata itu soalnya perkembangan anak bisa dilihat pada usia-usia yang ditentukan oleh Piaget itu. Jadi tahap sensori motorik itu anak bakal memahami dunia melalui persepsi indrawi, pengalaman motorik dari pengalaman motorik mereka. Setelah itu mereka akan mempelajari suatu hal dengan cara menerima dan melakukan kembali, jadi ditiru. Kemudian pencapaian terpentingnya pada tahap ini adalah pemahaman anak mengenai simbol-simbol atau objek suatu benda ya. Itu adalah goal dari tahap sensori motorik ini. Kemudian yang kedua adalah tahap preoperasional yang dilakukan anak pada usia 2 hingga 7 tahun. Piaget ini mengemukakan juga bahwa ada 5 kategori di dalam tahap ini. Yang pertama, ini kemampuan konservasi. Biasanya anak memahami suatu benda tetapi memiliki kuantitas yang sama meski bentuknya berubah. Kemudian sentrasi, anak hanya fokus pada satu aspek permasalahan. Biasanya anak pada usia 2 hingga 7 tahun
kalau udah main dan semisal ada mainan yang rusak, dia akan membenarkan ataupun meminta mainan yang sama. Itu sih menurut saya. Kemudian irreversibilitas, yang di situ anak tidak mampu melakukan sesuatu secara terbaik. Kemudian animisme, anak percaya bahwa seluruh benda itu hidup, khayalan berarti. Kemudian tahap yang ketiga, tahap operasional konkret, yang dimulai pada usia 7 hingga 12 tahunan. Biasanya pada tahap ini anak sudah berhasil melampaui 5 karakteristik pada tahap tadi ya. Biasanya anak juga belajar cara-cara baru untuk melakukan suatu kegiatan. Meski demikian, pada tahap ini bukan berdasarkan kemampuan logika. Saya akan menyampaikan terkait penalaran moral, yaitu hubungan yang sangat dekat terjalin antara moralitas dan budaya. Prinsip moral dan etika menyediakan pedoman bagi perilaku orang-orang mengenai apa yang sesuai dan tidak sesuai. Itu penalaran moral. Biasanya pedoman ini merupakan hasil dari budaya masyarakat, kemudian diwariskan generasi yang selanjutnya, generasi yang berikutnya. Penemuan dari beragam studi mengemukakan bahwa teori penalaran moral dari Kohlberg bersifat universal. Salah satu yang mendasari teori ini adalah pemahaman prinsip moral dan prinsip kata hati. Saya akan menyimpulkan terkait bab ini tadi. Penelitian lintas budaya dapat memberi sumbangan yang berarti, seperti pemahaman tentang temperamen, terus kelekatan, kemudian peran orang tua, pengasuh, kemudian lingkungan sosial, maupun bagaimana anak ini bisa menalar moral yang dibentuk oleh konteks budaya yang ada. Kemudian selain itu, kita juga menyadari berbagai akar perbedaan budaya ya tentunya. Di setiap tempat itu berbeda. Kehidupan anak-anak juga berbeda, kebudayaannya seperti apa, remaja, dewasa itu pun juga berbeda-beda. Perbedaan perkembangan yang didiskusikan pada malam ini semuanya berbicara mengenai bagaimana sebuah budaya berkembang di antara kita. Ya, perbedaan itu akan selalu ada, diiringi dengan perkembangan zaman maupun pengetahuan yang lain ya tentunya. Kemudian budaya menampilkan pengaruh melalui jalannya sendiri yang spesial dan unik. Kita tidak dapat melihat bagaimana ada nggak sih tahap-tahap perkembangan budaya itu sulit untuk diteliti, karena namanya budaya itu pikiran ya, akal atau maupun kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa berubah sewaktu-waktu, itu yang dinamakan budaya. Kemudian dengan melihat keluar, kita bisa mengamati budaya yang ada terkait kebiasaan masyarakat, perilaku lingkungan sosial di sekitar kita. Ketika kita keluar dari zona kita bisa memeriksa perkembangan serta proses sosialisasi dari kebudayaan lainnya. Maka dari itu kita dapat melihat diri kita sendiri melalui proses perkembangan budaya itu. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri ketika kita keluar dari zona kita sendiri. Begitu. Ya sudah ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.